Shalom, hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau beri hidup kita mau beri penyembahan kita mau berikan hati kita, jiwa kita, pikiran kita buat Tuhan. Biar kita berhenti sebentar Bapak Ibu dari semua kesibukan kita mau siapkan hati kita mau datang ke hadapan Tuhan dan biar Tuhan bicara buat kita, apa yang jadi kehendak hati Tuhan buat kita. Biar kita siapkan hati sama-sama, kita sembah Tuhan ya. Di tanganmu ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Haleluya, Yesus, ku tak pernah sendiri, ku tak pernah ditinggalkan. Kau Tuhan selalu besertaku, Kau Tuhan yang mengerti segalanya. Kau Yesus yang melihat semua, Kau Tuhan yang mengerti, yang melihat. Kau yang tak pernah tinggalkan, tak pernah buatku sendiri. Ku aman Tuhan dalam tangan-Mu. Ku aman dalam rencana-Mu yang ajaib.
terjadi di dalam hidupku. Semua karena izin Tuhan yang perkasa, karena Kau punya rancangan, karena Kau punya rencana yang tak ku mengerti, tetap ku percaya Tuhan, Kau beri yang terbaik. Rancangan-Mu tepat, rancangan-Mu baik. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, semua keadaan apapun, kejadian apapun dalam hidup kami yang terjadi hari-hari ini, entah baik atau buruk menurut pandangan kami tahu bahwa semua Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan punya rencana hidup kami. Saat kami bertemu seseorang Tuhan, entah itu baik atau buruk menurut pandangan kami tahu bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kami. Setiap perjumpaan, setiap pertemuan kami, Tuhan juga punya rencana dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa rencana Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan. Tidak ada satu pun rencana Tuhan yang salah. Tidak ada satu pun rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada satu pun rencana Tuhan yang mendatangkan kejahatan dalam hidup kami. Dan biar hari ini Tuhan kami mau memilih percaya bahwa semuanya, segalanya mendatangkan kebaikan buat kami. Rancangan-Mu sempurna. Rencana-Mu sempurna buat kami Tuhan. Perjumpaan kami, pertemuan kami dengan orang-orang sekeliling kami adalah sempurna. Ajar kami Tuhan untuk kami melihat kebaikan. Ajar kami untuk kami melihat rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami mengerti apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Beri kami hati seorang murid. Beri kami roh yang mudah diajar Tuhan. Biar hari ini kami mau jadi orang-orang yang responsif dengan Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau mengerti hati Tuhan. Dan kami mau menghidupi Tuhan apa yang jadi kesukaan-Mu Tuhan. Beri kami mata yang tajam melihat rencana-Mu. Beri kami telinga yang tajam mendengar pesan Tuhan dalam hidup kami. Apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Biar Tuhan singkapkan buat kami hari ini. Biar Kau beri kami hikmat untuk kami mengerti apa yang jadi rancangan Tuhan, rahasia Tuhan, hati Tuhan. Dan biar Kau beri kami keberanian Tuhan untuk kami melangkah menghidupinya. Biar hari Tuhan bicara buat kami. Sebab kami anak-anak-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Kami siap dibentuk, dididik, diajar dengan firman-Mu Tuhan. Kami siap diubahkan dengan firman-Mu. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dan kami mau izinkan Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Lakukan apapun Tuhan pandang baik dalam hidup kami. Sebab kami percaya bahwa semuanya, segalanya pasti mendatangkan kebaikan. Semua dari Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Bicara buat kami siap dengar firman-Mu. Kami siap untuk berubah, kami siap untuk menghidupinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita belajar tentang musuh. Semua orang itu punya musuh sebenarnya. Kalau kita nggak punya musuh, kita tidak punya hidup. If we don't have enemies, we don't have life. Semua orang yang tidak punya musuh berarti menandakan bahwa kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini. Kita tidak mengerjakan sesuatu, kita tidak melakukan sesuatu yang berarti dalam hidup ini. Kita mungkin cuma sekedar diam, kita memilih pasif, kita memilih ya sudahlah, yang penting nggak nyakitin orang, nggak nyinggung orang, yang penting kita tidak berhadapan dengan musuh, ya sudahlah selesai. Padahal bukan itu. Panggilan Tuhan juga bukan itu. Jelas-jelas firman Tuhan dia berkata begini, aku mengutus engkau seperti seekor domba di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah musuh. Artinya kita disuruh mengerjakan sesuatu. Fokuslah dengan apa yang kita kerjakan. Fokuslah dengan apa yang Tuhan beri buat kita. Panggilan pelayanan yang Tuhan beri buat kita. Kerjakanlah apa yang jadi bagian kita sampai berhasil, sampai selesai. Dan musuh itu akan datang dengan sendirinya. Musuh akan mengekspos dirinya. Tapi waktu kita tidak punya musuh, berarti kita berada di banyak pihak. Kita berada di banyak kaki. Oh, bagi yang ini kita juga ikut, yang sana kita ikut, semua kita ikut.
kitanya jadi pelin-pelan, kitanya jadi nggak jelas mau ngapain, makanya kita nggak ada musuhnya. Nah, tapi itu bukan sebuah indikasi yang baik buat kehidupan kita. Karena ingat baik-baik, Tuhan sendiri juga berkata, kalau dunia membenci dia, apalagi kita gitu. Ya kalau kita mengerjakan sesuatu yang tepat, sesuatu yang benar seperti Kristus, orang musuh pasti akan menunjukkan dirinya sendiri di hadapan kita. Jadi hari ini punya musuh itu bukan sesuatu yang salah. Punya musuh itu adalah satu indikasi kehidupan dalam hidup kita. Apakah kita itu mengerjakan sesuatu, menghasilkan sesuatu, produce fruit, buah dalam hidup kita atau tidak. Nah, hari ini kita belajar sama-sama dulu, kita bahas sama-sama dulu ya. Yesus itu suatu kali ketemu dengan seseorang yang nanti kita belajar siapa dia sebenarnya. Matius pasal 8 ayat yang kelima. Matius pasal 8 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13-nya. Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13-nya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Sesudah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kerajaan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kereta gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Alkitab kita menulis begini, ayat yang kelima dia berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Ada seorang perwira, kalau dalam terjemahan bahasa aslinya, atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, begitu dibilang sebagai centurion. Seorang kepala perwira, kepala prajurit dari sekian banyak prajurit yang dia bawahi. Dia ini komandan ceritanya. Tapi yang kita perlu sadar baik-baik adalah dia ini perwira dari perwira mana. Ada banyak kali khotbah ini diceritakan dan selalu mengambil sisi dari perwiranya. Oh, perwira ini punya iman yang besar, makanya dia mendapatkan mujizat Tuhan. Tapi biar kita belajar lebih dalam hari ini ya Bapak Ibu. Dia ini seorang perwira, betul. Tapi perwira yang mana? Kalau Anda belajar centurion, itu adalah satu kata, satu jabatan yang dipakai oleh orang-orang Roma, orang Romawi. Mereka yang menguasai tanah itu, tanah Yahudi hari itu, orang Israel, tanah Kanaan. Orang Yahudi, orang Romawi itu menguasai semua negara-negara di daerah Laut Timur Tengah. Jadi mereka menguasainya, mereka penguasanya, dan dia bikin pemerintahan di dalam kota-kota itu, di dalam bangsa-bangsa ini yang mereka kuasai, dan termasuk di dalamnya ada prajurit-prajuritnya. Dan centurion ini adalah salah satu komandan prajurit itu. Jadi mereka ini adalah orang Roma. Dia ini adalah orang Roma. Nah, kita belajar baik-baik sekarang. Waktu Yesus bertemu dengan centurion ini, posisinya itu bukan posisi yang menyenangkan, bukan posisi yang bagus. Secara harafiah, kita bisa berkata bahwa Yesus ini sedang ketemu dengan musuhnya. Karena orang Yahudi dengan orang Roma, mereka tidak berjalan bersama, mereka tidak berhubungan akur. Ingat baik-baik, waktu Matius pemungut cukai dipanggil oleh Yesus, orang-orang marah. Kenapa kok dia panggil? Kenapa dia makan dengan pemungut cukai? Waktu Sakeus datang, dia juga makan di rumah Sakeus, orang-orang marah. Kenapa dia makan dengan pemungut cukai? Yang mereka masalahkan, yang mereka kejar, itu adalah pemungut cukainya, bukan personnya, tapi pekerjaannya. Secara person, si Sakeus, si Matius, mereka ini orang Yahudi. Jadi nggak masalah dengan personnya. Yang mereka masalah adalah mereka pemungut cukai. Kenapa? Karena orang-orang Roma itu menerapkan pajak tinggi kepada mereka, kepada orang-orang yang di bawahnya, di bawah kekuasaan mereka, termasuk bangsa Yahudi hari itu. Nah, untuk memudahkan itu, mereka ambil satu orang dari bangsa mereka sendiri, dari tengah-tengah bangsa mereka sendiri, diambil, direkrut, begitu ceritanya, dijadikan pemungut cukai. Kau tagih, kau pajekin mereka, kau tagih, kau kumpulkan uang pajak mereka, lalu setor ke Roma.
Nah, karena pajak dari Roma sudah tinggi, si pemungut cukainya yang dari bangsa yang sama, mereka biasanya suka ngambil markup untuk mereka sendiri. Jadi kalau misalnya dari Roma dipajak 10.000 begitu misalnya, dia akan ambil 20.000, jadi separuhnya buat dia. Jadi orang-orang benci karena pekerjaan mereka. Kok kamu itu orang Yahudi, satu bangsa dengan aku, tapi kenapa kau bela Roma? Kenapa kau bekerja untuk Roma? Kenapa kau tarik pajak tinggi dari aku untuk Roma, dan segala macamnya. Jadi hubungan bangsa Yahudi dengan Roma ini tidak baik. Mereka ini seperti musuh gitu ceritanya. Karena mereka disakiti. Nah, tapi waktu orang Roma ini minta tolong dengan Yesus, Yesus merespon. Dia bilang, aku akan datang ke rumahmu. Dia merelakan hati mereka, dia mau. Nah, perhatikan baik-baik. Yesus itu sebenarnya waktu itu dia sedang jalan. Dia baru masuk Kapernaum. Dia dengan ikut banyak orang, ada banyak orang di sekeliling dia, tapi ketika ada yang minta tolong, dia berhenti. Dia dengar, dan dia respon. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu, Bapak Ibu. Kenapa respon Yesus itu penting sekali? Kenapa respon Yesus itu berharga sekali? Karena dia melewati 3 perkara besar. Satu, yang pertama, dia melewati perkara penghalang politik. Secara hubungan, orang ini, si perwira ini adalah orang Roma. Seperti, seperti seorang penjajah, begitulah ya ceritanya. Jadi dia menguasai bangsa lain. Dia menguasai Yahudi hari itu. Nah, tadi saya sudah ceritakan sekilas. Secara hubungan bangsa Yahudi, orang Yahudi dengan orang Roma tidak berjalan bagus, tidak berjalan baik. Karena mereka melakukan banyak hal yang salah. Nah, kalau Anda perhatikan, saya jelaskan dulu beberapa ya. Kalau Anda pernah dengar nama Raja Herodes, contohnya. Herodes itu juga jabatan dari orang Roma. Jadi mereka adalah penguasa seperti gubernur yang ditaruh di sana, di satu tempat, satu kota, satu wilayah, untuk berkuasa atas kota itu, untuk memerintah dan segala macamnya. Nah, kalau Anda pernah dengar Raja Herodes, ini adalah orang Roma yang memerintahkan pembunuhan besar-besaran untuk anak-anak kecil di bawah 2 tahun waktu Yesus lahir. Jadi waktu dia dengar ada orang Majus datang dan bertanya, di mana raja baru lahir itu, sebab kami melihat bintangnya, ada raja, dia ketakutan, dia bunuh semua anak kecil, tidak peduli siapapun itu, yang penting main aman, dibunuh semua yang di bawah 2 tahun, seperti yang dinubuatkan oleh orang Majus itu, dibunuhlah semuanya. Ini adalah orang Roma, salah satu kejadian yang dilakukan oleh orang Roma kepada orang Yahudi. Lalu kalau Anda pernah dengar yang lain, ada namanya Herodes Antipas. Herodes Antipas ini adalah orang yang membangun kota Tiberias. Sesaat sebelum Yesus mulai pelayanannya. Jadi si Herodes ini, si Antipas ini, dia ini adalah orang yang memancung Yohanes Pembaptis, memenggal Yohanes Pembaptis, dan dia juga orang salah satu yang mengadili Yesus. Jadi kita tahu ceritanya. Dia panggil si Herodes ini, si Antipas ini, dia panggil anaknya untuk menari perempuan, lalu dia senang. Dia happy, dia tanya, kau minta apa? Aku minta kepala Yohanes. Lalu gara-gara kepingin menuruti permintaan anaknya dan istrinya, dipotonglah kepala Yohanes Pembaptis. Ini orang Roma. Lalu ada lain, kalau Anda pernah dengar namanya Herodes Agrippa. Herodes Agrippa ini juga sama, Bapak Ibu. Ini adalah orang-orang yang memancung kepala Yakobus dan memenjarakan Petrus. Jadi kalau Anda pernah baca kisah sejarah para martir, orang yang memenggal kepala Yakobus itu inilah dia, Herodes Agrippa, orang Romawi juga. Lalu kita mungkin pernah dengar ada penyiksaan, atau kita pernah lihat film tentang Passion of the Christ, penyiksaan Yesus yang luar biasa, itu juga dilakukan oleh Roma, tentara-tentara orang Romawi. Jadi secara politik, mereka ini musuh. Orang Yahudi tidak berkumpul dengan orang Romawi. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Romawi. Mereka tidak makan bersama. Secara politik, secara aturannya, mereka ini memang ya musuh. Yang satu adalah penguasa, yang satu yang dikuasai. Tapi perhatikan baik-baik. Apa yang Yesus lakukan? Waktu orang Roma ini, si penguasa Roma, perwira Roma ini minta tolong dengan Yesus, dia respon, Bapak Ibu. Dia datang. Aku akan datang ke rumahmu. Nah, kadang-kadang kita perlu belajar begini. Di dalam hidup kita, kita juga punya banyak musuh. Dan musuh kita itu bukan sekedar orang yang datang lalu pukul kita, tampar kita. Tidak, Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang berbeda dari kita. Kalau satu negara misalnya ya, contoh zaman modern, ada pemilihan presiden misalnya, pemilihan pemimpin negara. Orang yang berbeda pandangan, berbeda politik itu bisa jadi musuh loh. Orang yang dari awal saudara, teman akrab, gara-gara beda pilihan itu bisa berantem, wah bisa ribut luar biasa.
bisa jadi musuh. Padahal, ingat baik-baik, musuh bukan orang yang sekedar menyakitimu, memukulmu, menipumu, bukan. Tapi orang yang berbeda bisa jadi musuh. Nanti kita belajar di bagian bawahnya. Berbeda dalam hal apa? Banyak, Bapak Ibu. Tapi kita perlu belajar definisi musuh. Musuh itu bisa kita yang memusuhi dia, bisa dia yang musuhi kita. Kalau dia musuhi kita, Anda nggak bisa buat apa-apa. Kalau dia memang nggak suka kita, ya mau ngomong apa? Kita nggak bisa buat orang, oh kamu harus suka sama aku, kamu harus setuju sama aku. Nggak bisa, Bapak Ibu. Nah, perhatikan baik. Tadi saya udah bilang, Zakheus, Matius, mereka dibenci begitu rupa oleh semua orang Yahudi. Gara-gara mereka kerja untuk orang Roma. Hanya karena pekerjaannya. Bukan personnya, tapi karena pekerjaannya. Nah, dari pekerjaannya itu ngerembet semua. Ke person, ke pribadinya, ke orangnya, ke personalnya. Semuanya kena. Nah, ingat baik-baik. Bagi orang Yahudi, orang Roma itu bukan sahabat, bukan teman, bukan keluarga. Kita pun pernah dijajah, bangsa Indonesia, kita pernah dijajah oleh bangsa lain. Ada sekian banyak bangsa yang pernah menjajah kita. Dan kita pun menyimpan ingatan, menyimpan luka tentang kejadian-kejadian yang sama. Kita memang mungkin beberapa di antara kita tidak hidup di zaman yang sama dengan penjajahan mereka. Tapi bagi mereka yang hidup di zaman yang sama, mereka pasti menyimpan luka yang sama. Mereka ingat rasanya, susahnya, beratnya, dan segala macamnya. Dan kemarin saya baru baca di satu berita di internet, waktu ada seorang veteran perang Indonesia, Bapak Ibu ya, sudah tua, dia ketemu lagi dengan orang dari bangsa lain yang pernah jajah dia, yang pernah jajah kita, itu masih marah, masih emosi, masih dendam, begitu ceritanya. Kenapa ya? Karena pernah luka. Luka yang disebabkan begitu berat itu melekat. Nah, hari ini saya berdoa baik-baik. Kadang-kadang kita juga punya luka yang disebabkan orang lain. Luka yang kita rasa mungkin berat ya. Namanya kita kalau sampai sebel kita nganggap orang musuh atau kita mengenali dia sebagai musuh, itu karena pasti ada satu efek yang besar dalam perjalanan hidup kita. Nah, salah satunya ini, satu perbedaan besar. Secara politik, kita tidak bicara masalah politik praktis ya Bapak Ibu. Oh, dari partai apa tidak. Tapi kita bicara masalah politik pemerintahan. Secara politik status. Oh, karena dia dari pihak yang lain, kita jadi sebel, kita jadi jauh, kita jadi musuhan. Oh, kalau kita punya musuh misalnya, kita nggak suka, ada orang pernah nipu kita misalnya ya. Lalu, kita ini punya teman. Ada satu teman, si A begitu aja. Lalu si B ini teman dari pihak lain yang nipu kita. Kita benci sama si B. Lalu, kalau seandainya tiba-tiba teman kita si A ini, yang dekat dengan kita, bersahabat dengan si B, belain si B, pergi makan sama si B, dia nggak makan sama kita, dia malah pergi makan sama si B, orang yang jelas-jelas nyakitin kita. Kita tahu si A ini ngerti posisinya, si A tahu kalau B nipu kita, tapi dia malah ke sana, kita kan juga sebel. Kita bisa pisah hubungan, kita bisa pecah hubungan, kita bisa rusak hubungan kita dengan si A, gara-gara dia berafiliasi dengan si B. Ini politiknya. Dari sisi politiknya, supaya kita jelas bicaranya. Nah, ini hal-hal yang kita perlu sadar. Yesus, waktu si orang Centurion ini, si orang Romawi datang minta tolong, dia tidak lihat posisinya, statusnya, dia tidak lihat keadaannya, oh kau bangsa Roma, nggak bisa. Tidak. Dia mendengar teriakannya minta tolong, dan selesai. Kalau Anda belajar lebih jauh, Anda perhatikan kitab kisah para rasul, suatu hari Petrus itu dipanggil kepada orang di luar Yahudi. Dia datang ke sana, yang dia dapat penglihatan ada tirai, lalu ada hewan-hewan halal dan tidak halal. Dia datang ke rumah orang itu, lalu begitu pulang, dia dicecar dengan semua rasul yang lain. Kenapa kau datang ke rumah orang yang tidak beriman? Kenapa kau datang kepada bangsa lain? Lalu Petrus menjawab, sebab Tuhan menyuruh aku, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengasihi semua bangsa. Itu kejadian setelah Yesus. Petrus dicecar gara-gara dia ngumpul sama orang bukan Yahudi. Tapi Yesus itu zaman sebelum Petrus. Jadi sebelum Petrus kejadian, Yesus sudah melakukan lebih dulu, Bapak Ibu. Dan kalau Anda perhatikan, sebelum ayat ini, sebelum pasal ini, Yesus itu satu kali khotbah di bukit. Dan dalam satu khotbahnya dia berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu. Bahkan ada satu pasal, satu perikop khusus yang judul perikopnya adalah Love Your Enemies. Jadi Yesus itu bukan sekedar ngajar, bukan sekedar ngomong, oh ya ampuni ya, oh kau doakan musuhmu ya. Tidak, Bapak Ibu. Dia ngajar dan dia lakukan. Ini yang dia kerjakan. Makanya orang itu tidak
eh, tidak menyinggung Yesus. Orang itu tidak marahin Yesus. Orang tidak protes dengan Yesus. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang dia firmankan. Dia melakukan apa yang dia ajarkan. Dia ngajar, ampunilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu, itu yang dia kerjakan. Dia datang ke rumahnya Centurion, dia datang ke rumahnya perwira Roma, dia tolong. Itu baru bagian pertama. Ada penghalang kedua yang membuat dia itu harusnya tidak ke sana. Ada penghalang kedua yang sebenarnya menegaskan posisinya. Dia itu bukan bersahabat, dia itu musuh sebenarnya. Ada yang namanya ethnic differences. Kalau Anda baca baik-baik ya, dia ngomong begini, saya ulang baik-baik. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Jadi dimohon untuk datang. Walaupun pada akhirnya nanti dia bilang, nggak usah datang deh, nggak usah masuk rumah. Tapi kan dia dimohon, datanglah ke sini. Ingat baik-baik, yang minta ini adalah seorang Centurion, orang Romawi. Yesus itu orang Yahudi. Nah, pertanyaannya adalah, si Centurion ini siapa? Dia orang Roma, betul. Tapi Roma, ingat baik-baik ya, Roma itu bukan bangsa. Roma adalah sebuah kota. Kota Roma. Karena juga di Alkitab kita juga mengenal ada kitab Roma. Kepada orang-orang yang di Roma, dia berikan kepada orang Roma. Roma itu bukan kebangsaan. Roma itu adalah kota. Kota, ibu kota lebih tepatnya dari sebuah nation bangsa lain yang namanya Italia. Jadi kemungkinan besar si Centurion ini adalah orang Italia. Kebangsaannya. Yang asalnya dari kota Roma. Jadi supaya ngerti dulu ya baik-baik. Yesus itu orang Yahudi secara kebangsaan dari Nazaret kotanya. Si Centurion itu orang Italia dari Roma kotanya. Jadi supaya jelas dulu. Antara orang Roma dengan orang Italia dengan orang Yahudi pasti berbeda. Penampakannya berbeda, wajahnya berbeda, secara fisik berbeda, secara aturannya berbeda, semuanya berbeda. Kita di Indonesia juga sama, Bapak Ibu. Kita ini di Indonesia terdiri dari banyak dari banyak suku, bahasa, dari banyak warna kulit, dari banyak kebiasaan, dari banyak aturan dan budaya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, kita semua berbeda. Dan kadang-kadang, sadar atau tidak sadar, perbedaan etnik ini membuat kita jadi musuh. Waktu kita lebih fokus kepada perbedaan daripada pada persamaan, daripada kelebihan, daripada kebaikan, kita bisa jadi musuh, Bapak Ibu. Sorry ya, maaf ya. Mungkin Anda pernah dengar ada stigma-stigma tertentu yang diberikan kepada suku-suku tertentu. Contoh misalnya, mohon maaf ini Bapak Ibu, ini hanya contoh ilustrasi saja, supaya kita bisa mengerti. Ada yang bilang, oh kalau dari Medan itu suka pelit, misalnya. Oh, kalau orang Batak itu kalau ngomong kenceng, kayak ngajak orang berantem. Oh, kalau orang Jawa males misalnya. Saya juga dari Jawa. Itu stigma-stigma tertentu yang nggak jelas dari mana, tapi di masyarakat kita itu sangat populer. Jadi waktu kita ketemu sama orang mana? Orang Jawa. Aduh, males kayaknya. Orang mana? Medan. Ah, pelit kayaknya. Orang mana? Batak. Aduh, nanti berantem terus. Padahal belum tentu loh Bapak Ibu. Apakah nggak ada orang Batak yang lemah lembut? Ada. Saya kenal satu pendeta orang Batak, tapi kalau ngomong lembut, pelan sekali. Kadang kalau dia ngomong sampai kita tanya, tolong kencengan dikit dong. Orang Batak padahal. Ada juga orang Medan yang baik, yang royal, ada Bapak Ibu. Saya punya teman juga ada orang Medan yang kalau ketemu kita, dia traktir kita, dia ngajak kita. Ada, nggak semuanya pelit. Apakah orang Jawa selalu malas? Enggak juga. Yang rajin juga banyak Bapak Ibu. Tapi kenapa ada stigma ini? Karena ada orang yang pernah terluka dengan orang dari suku itu. Mungkin ada orang yang pernah menikah misalnya dengan orang Medan, lalu nggak dikasih duit jajan, nggak dikasih duit belanja. Lalu dia ngomong, oh orang Medan itu semuanya pelit. Padahal kan nggak semua. Ada yang mungkin menikah dengan orang Batak, lalu berantem rumah tangganya KDRT misalnya. Lalu dia ngomong, semua orang Batak itu galak, jahat. Nggak juga padahal. Nah, tapi perbedaan ini membuat kita itu bisa jadi musuh. Kalau kita nggak ngerti. Berapa banyak coba kita berantem karena cara dia bicara, cara dia bersikap, cara dia bekerja, itu beda dengan apa yang kita harapkan. Ya karena memang beda budayanya, beda adatnya, beda segalanya. Kalau Anda baca kisah ini, perhatikan baik-baik. Dalam kisah ini, si orang Romawi ini, dia ngomong, suruh Yesus itu datang. Tuhan, ada hambaku yang sakit. Datanglah, sembuhkanlah dia. Yesus bilang, aku akan datang. Begitu Yesus mau datang, dia bilang, wah nggak usah datang deh.
ngomong aja sepatah kata, selesai. Perhatikan, dia tidak, si orang Romawi ini, dia bahkan tidak ketemu, dia nggak nyambut, dia nggak nyapa, minta tolong ya nggak ngomong, cuma pakai perantara. Ya, kalau itu terjadi di Indonesia, kita bisa nggak berangkat loh. Wah, ini orang kurang ajar, nggak tahu diri, udah minta tolong, bukannya datang ke sini, bukannya ngomong sendiri, pakai utusan. Nggak, kita bahkan nggak tahu siapa dia. Apalagi dia ini orang Roma lagi. Dia bukan bangsa kita, dia musuh kita. Sudah musuh terus nggak tahu diri. Wah, ribut. Itu bisa jadi gak karuan, Bapak Ibu. Kenapa? Ya memang itu kalau cara kita di Indonesia. Kita ngomong bicara sopan santun berarti kita datang. Kita minta tolong, kita datang ke rumah orang, kita ngobrol, kita basa-basi, kita bawa kue kah, kita bawa makanan kah, kita bawa sesuatu biar cair dulu. Itu sopan santun kita. Tapi bagi mereka belum tentu, Bapak Ibu. Kita di sini, contoh ya misalnya ya, kita kalau ngambil apa-apa, kita makan atau kita salaman pakai tangan kanan. Karena tangan kiri kita anggap di budaya kita itu kurang sopan. Tapi kalau kita ke Amerika, ke budaya barat, kita mau kasih tiket, mereka mau ambil tangan kanan, tangan kiri nggak masalah. Ya buat mereka. Kalau di sini kita panggil orang yang lebih tua dari kita panggil Pak atau Ibu atau Om, Tante. Kita panggil orang tua kita di rumah, kita panggil Papa, Mama, Dedi, Papi, Mami, atau apapun. Tapi kalau di luar negeri, di Amerika kan enggak. Mereka panggil nama. Hey, Deki. Kalau di sini, coba berani panggil nama pada papa kita, bisa digamparin kita. Kenapa? Nggak sopan. Jadi, perbedaan. Nah, bayangkan apa yang terjadi kalau seorang Indonesia kita punya menantu, orang bule, lalu dia panggil kita. Hai, Deki, how are you? Wah, kita bisa cekik dia, kita bisa berantem hebat. Kau panggil aku Deka, Deki, segala macam. Kau siapa? Tapi bagi mereka nggak masalah. Nah, perhatikan baik-baik. Permusuhan kita, perkelahian kita, perselisihan kita bisa terjadi gara-gara ini. Orangnya nggak maksud jahat, karena kebiasaan mereka di sana begitu. Mereka panggil nama. Tapi di sini, lain. Dan itu terjadi juga. Ingat baik-baik. Israel, itu bagian dari Asia. Bukan Barat, Bapak Ibu. Bagian dari Asia. Dalam benua Asia yang sama. Budaya mereka juga kita kurang lebih lah mirip. Namanya kita budaya timur, kurang lebih mirip-mirip. Tapi waktu Centurion itu cuma ngomong, nggak dateng, nggak nongol, nggak ketemu mukanya, dia juga cuma kirim utusan dan segala macamnya. Yesus merespon dengan tepat. Dia tidak sekedar sensi baper, wah, ini kurang ajar, nggak menghargai aku. Dia nggak datang, dia nggak lihat aku. Udah nggak usah lah, ngapain? Enggak loh, Bapak. Dia memingkirkan perbedaan, dia cuma fokus pada ada orang yang butuh pertolongan, dia datang. Dia relakan. Ayat tertulis tidak ada kata-kata, wah, kamu nggak hormatin aku. Kamu setengah juta di gara-gara. Nggak ada, Bapak Ibu. Semuanya tepat, dia lakukan, dia baik. Yesus datang. Secara politik dia musuh. Secara etnik, secara cara, ini juga bisa jadi musuh. Dan ini, kalau kita ngomong di sini ya, adat yang salah itu menyinggung. Jadi kalau kita hari ini ada orang misalnya pacar anak kita datang lalu dia panggil kita nama karena dia dari luar negeri, kita bisa langsung putus hubungan. Ini menyinggung sekali, ini kurang ajar namanya. Kita bisa jadi musuh. Perselisihan bisa terjadi lah, sama. Tapi kita perlu belajar. Yesus merespon dengan tepat. Kadang-kadang dalam hidup ini yang jadi musuh kita itu bukan karena, ingat baik-baik, bukan karena mereka melakukan sesuatu secara frontal. Dia gampar kita, dia pukul kita. Tidak loh, Bapak Ibu. Tapi karena perbedaan-perbedaan ini bisa jadi musuh. Perbedaan-perbedaan ini bisa membuat kita jadi jarak kita jauh. Jurang besar terbelah di antara kita. Gara-gara perbedaan ini. Nah, hati-hati. Kita bisa luka. Kita bisa pahit. Kita bisa dendam gara-gara perbedaan ini. Kalau di sini, misal, contoh, kita pegang kepala orang yang lebih tua dari kita, itu tidak hormat. Itu namanya kurang ajar. Tapi di bagian lain di dunia ini, memegang kepala itu bagian dari tradisi. Contoh, kita ketemu orang, kalau ciuman sama kita cium orang, ketemu gitu ya, kita sebatas sekedar cipika-cipiki. Itu budaya Jawa. Tapi di luar kita pelukan, kita cium dia, itu biasa. Nah, bayangkan kalau ada orang dari luar negeri datang lalu peluk, kita cium kita kan jadi kagok ya. Ngapain kamu? Kita jadi males. Aduh, serem ah. Apalagi terus kalau cowok sama cowok, udah nggak usah hubungan lagi lah. Udah, stop, nggak usah ketemu mendingan. Kita takut, kita serem, kita tersinggung. Gara-gara berbeda.
Karena apa yang dia kerjakan tidak sama dengan bayangan kita, tidak sama dengan kebiasaan kita. Padahal maksud mereka belum tentu jahat. Nah, kita perlu hati-hati. Banyak perkara bisa jadi perselisihan. Banyak perkara bisa jadi musuh. Karena kita tidak sama. Tapi Yesus lewati itu. Dia lewati penghalang politiknya, dia lewati penghalang etniknya, habitnya, budayanya, dia lewati. Yang ketiga, dia lewati social standingnya. Secara sosialnya, secara statusnya, perhatikan baik-baik ya. Secara status, dia berkata begini, Tuhan, si perwira berkata, hambaku, my servant, pelayanku, sedang sakit di rumah lumpuh. Karena ia sangat menderita. Jadi tolonglah datang ke rumahku, sembuhkan pembantuku. Perhatikan Bapak-Ibu, Yesus dipanggil bukan untuk ketemu dia. Bukan untuk ketemu perwiranya. Perwiranya sendiri yang manggil nggak datang, nggak ketemu, nggak lihat Yesus, cuma kirim utusan, dan untuk menyembuhkan pembantunya. Ingat baik-baik, kalau bagi orang dari tempat tertentu atau wilayah tertentu, itu bisa jadi penghinaan besar. Itu bisa jadi musuh, bisa perang-perangan, bisa bunuh-bunuhan, Bapak Ibu, kalau begitu caranya. Tapi Yesus melewatkan social standingnya, social statusnya. Dia nggak bilang, wah, aku punya mujizat yang mahal, yang diberikan kepada orang yang high juga. Jadi kalau kau perwiranya, kau kan pejabat. Kalau kau butuh bantuan, kau boleh panggil aku. Tapi kalau pembantumu, aduh, nehisi milikite. Nantilah kau cari tabib, kau cari imam puskesmas lah ya. Jangan cari aku. Tidak loh Bapak Ibu. Yesus merespon, dia tetap mau datang. Walaupun untuk urusan yang kecil, sepele dan tanda kutip. Ingat, dalam budaya Alkitab kita mengenal ada istilah budak atau servant, pembantu. Mereka itu, budak-budak ini tidak punya hak untuk hidup. Mereka mau hidup atau mati ditentukan oleh pemiliknya. Mereka juga ditandai, mereka nggak boleh makan, mereka nggak boleh ngapa-ngapain sebelum pemiliknya yang punya selesai. Jadi mereka itu dinilai tidak lebih daripada binatang statusnya, secara sosialnya ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka nggak punya hak apa-apa. Dan Yesus dipanggil untuk menyembuhkan orang seperti ini. Nah, kita nggak dijelaskan memang dalam Alkitab apa dan kenapa si perwira ini sangat mengasihi servantnya atau hambanya, tapi yang kita tahu Yesus dipanggil untuk menyembuhkan orang ini. Perhatikan baik-baik. Yesus itu orang yang sangat istimewa. Dia makan di rumah orang Farisi yang kaya, Simon orang Farisi yang kaya. Dia makan di rumah para pendosa. Dia mengampuni orang-orang yang berzina. Dia menyembuhkan orang-orang kusta. Dia makan dengan pemungut cukai dan segala macamnya. Yesus tidak terhalang oleh social status. Dan kadang-kadang ini juga jadi masalah buat kita. Kita bisa jadi musuh, kita bisa jadi sakit hati, selisih, gara-gara status. Anda mungkin pernah dengar satu kisah yang sangat familiar lah. Waktu kita ada seorang laki-laki, dia jatuh cinta pada seorang gadis, dia mau berikan segalanya, tapi ditolak gara-gara beda status. Ditanya nanti, kau kesini naik apa? Naik motor. Wah, nggak level, sorry ya, kita putus. Sekilas kelihatannya sederhana. Oh ya sudah, putus ya putus. Tapi kalau Anda jadi laki-lakinya, perasaan Anda seperti apa waktu dia ngomong seperti itu? Perasaan lukanya seperti apa? Kita bisa bayangkan loh Bapak Ibu. Hanya sebuah kata-kata tapi bisa melukai begitu tajam, begitu hebat. Yesus pun mengalami sebenarnya. Secara status, ingat ya, budayanya berbeda. Datanglah ke rumahku tanpa yang orangnya si perwira juga nggak datang, dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma kirim utusan, datang ke rumahku untuk pembantuku, untuk budakku. Kalau saya undang Anda, Bapak Ibu yang terhormat, datang ke rumahku yuk. Tolong lihat, main ngobrol sama anjingku. Kan kita sebel ya. Ini niat apa enggak? Ini mempermalukan atau apa? Menyinggung. Tapi Yesus perhatikan. Yesus tidak lihat politiknya. Yesus tidak lihat ethnic differences-nya. Dia tidak lihat social statusnya. Dia tidak lihat perbedaan itu sebagai serangan atau ancaman buat dia. Yang dia lihat satu, imannya besar. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-8. Dia berkata, Yesus berkata begini. Perwira itu berkata begini kepada Yesus. Katakan saja, nggak usah datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nggak usah datang. Ngomong saja. Ingat baik-baik. Bagi kita mungkin itu sebuah hinaan. Tapi Yesus melihat jauh. Lebih dari apa yang kita bayangkan. Jadi kalau kita mau mengampuni musuh, kita mau mengasihi musuh kita harus sadar dulu bahwa kadang-kadang yang jadi penyebab kebencian kita, penyebab amarah kita, itu bukan karena dia berniat jahat, tapi karena memang berbeda. Kitanya memang berbeda, Bapak Ibu. Dia dan kita memang nggak sama.
Nah, Yesus menyingkirkan semua perbedaan dan dia melihat satu hal yang esensi, itu iman. Coba perhatikan baik-baik ya, saya bacakan buat Anda ya. Ayat yang ke-10-nya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Orang Israel itu mengikut ajaran yang sama. Mereka mengenal Taurat yang sama dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi mereka tidak melakukan iman seperti yang dilakukan oleh orang Romawi ini. Orang Romawi ini mereka disebut sebagai bangsa Gentile, orang yang tidak kenal Tuhan, bangsa lain. Tapi dia melakukan, dia mengerjakan, dia mempraktekkan iman yang tepat. Nah, kalau Anda baca, kita coba lompat bentar ya. Kisah ini juga ditulis dalam kitab Lukas. Coba baca bentar. Lukas pasal 7 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-5. Lukas pasal 7 ayat 3 sampai ayat 5. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta. Jadi, dia kirim utusan orang-orang Yahudi kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dia ini orang Roma. Dia bukan orang Yahudi. Dia tidak berdoa di sinagog, tapi dia bangunkan sinagog buat mereka. Orang ini secara penilaian disebut sebagai orang yang sangat baik. Bagaimana mungkin orang yang tidak kenal Tuhan, tidak mengenal hukum kasih, tapi dia bisa mengasihi? Ingat baik-baik. Berulang kali Yesus itu mengajar begini. Kau sudah mendengar hukum, firman. Kasihlah sesamamu, bencilah musuhmu. Kau sudah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum yang berlaku di zaman mereka. Tapi orang ini berbeda, Bapak Ibu. Dia tidak mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dia tidak mengasihi sesama temannya, lalu membenci musuhnya. Tidak loh, Bapak Ibu. Dia mengasihi orang yang di bawahnya, orang yang dia kuasai. Dia bangunkan rumah ibadat buat mereka. Sampai orang tua-tua Yahudi mau jadi perantara, jadi kurir, menyampaikan pesan. Yesus, datanglah ke rumahnya, tolong dia sebab dia layak kau tolong. Orang ini hebat sekali. Dia imannya bukan sekedar iman percaya. Bukan sekedar, Yesus, aku percaya kau ngomong sepatah kata, lalu hambaku pasti sembuh. Bukan hanya iman percaya, tapi dia melakukan, dia mengerjakan iman, dia menghidupi iman ini. Kita kadang-kadang jadi orang Kristen, kita perlu sadar, kita perlu malu, Bapak Ibu. Kita ini kadang orang Kristen ngomong tentang Kristus, ngomong iman, ngajar bahkan tentang Yesus, tapi kita nggak menghidupi iman itu. Di gereja, kita bisa jadi orang rohani, kita ngomong firman, kita angkat tangan, kita nyanyi, kita penyembahan, segala macam. Tapi begitu di rumah, kita gampar anak, kita gampar istri, kita sakitin orang, kita tipu orang. Kadang-kadang kita nggak menghidupi firman, Bapak. Kita ngomong firman, tapi nggak menghidupinya. Sikap kita, tingkah kita, kelakuan kita kadang-kadang nggak sama dengan omongan kita. Salah loh, Bapak Ibu. Belajarlah. Makanya Yesus bilang, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kenapa? Orang Israel itu mereka hafal Taurat, hafal firman. Mereka berdoa, mereka sembahyang. Kita mungkin bisa sama. Kita bisa hafal firman, kita bisa hafal khotbah, kita bisa doa, sembahyang tiap hari, baca Alkitab tiap hari. Tapi kalau kita tidak menghidupi firman, kita tidak menghidupi iman kita, percuma. Yang Yesus lihat bukan ritual agamanya. Secara ritual agamawi, orang Centurion ini, orang Roma ini, dia tidak pernah akan bisa jadi orang Yahudi. Dia tidak mungkin bisa berdoa secara Yahudi. Nggak bisa. Dia nggak bisa. Dia nggak boleh masuk ke bait Allah. Secara aturannya. Jadi secara kalau ngomong ritual agamawi, dia tidak akan pernah bisa jadi, dia tidak akan pernah bisa dilihat, nggak ada nilainya. Dia datang ke sinagog nggak pernah, baca Taurat nggak pernah, semua nggak pernah. Kalau ditanya, di cerdas cermat juga rasanya nggak bakal hafal. Tapi Yesus kagum, Yesus takjub. Nanti kita belajar ya, dalam kehidupan Yesus, sepanjang Alkitab kita hanya ada 2 kali dan hanya ada 2 hal yang membuat Yesus takjub. Satu, yang pertama, Yesus takjub karena iman yang besar ini. Dan ironisnya, iman yang besar itu dia temukan bukan dari bangsanya, bukan dari orang-orang yang mengenal Tuhan. Jadi saya hari ini mau berdoa begini. Bapak Ibu, hanya karena kita, orang Kristen, hanya karena kita itu anak kerajaan sorga, kita murid Kristus, kita menyebut diri kita Kristen, bukan berarti
kita adalah orang Kristen. Kristen itu adalah sebutan bagi orang-orang mengikuti Yesus. Pengikut Yesus itu bukan orang yang datang ke gereja. Pengikut Yesus itu adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan. Yesus berkata begini, kalau kau percaya kepada aku, kau mengasihi aku. Kalau kau mengasihi aku, kau menuruti perintahku. Perintah Tuhan kita turuti apa tidak? Waktu dia bilang ampuni, ampuni, itu perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang memberi, ya memberi. Kalau Tuhan bilang melepas, ya melepas. Kalau Tuhan bilang lakukan ini, ya lakukan ini. Itu adalah murid. Itu adalah Kristus. Itulah Kristen. Jadi, Kristen itu bukan sekedar status, kalau ke gereja jadi Kristen. Tidak. Kristen itu adalah posisi kita, waktu kita mengikuti Kristus. Kita taat, kita obey, kita menghidupi firman itu. Jadi hari ini, hanya karena kita ke gereja, karena kita Kristen, bukan berarti kita orang Kristen, Bapak Ibu. Ini satu peringatan keras buat kita sebenarnya. Makanya kadang-kadang ada banyak orang mengaku Kristen, tapi hidup nggak kayak orang Kristen. Berantakan, nggak karena kita malah jadi batu sandungan buat orang lain. Hari ini, ayo bertobat sama-sama. Perhatikan baik-baik. Yesus tidak lihat posisimu secara roh agamawi. Yesus tidak lihat, ke gereja berapa kali, baca firman berapa banyak, doa berapa jam. Tidak. Yang Yesus lihat, iman. Jauh di dalam sini. Iman kita seperti apa? Kita menghidupi atau tidak? Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita cuma ngomong, kita bicara tentang Yesus, tapi kita tidak bicara dengan Yesus, percuma, nggak ada gunanya. Jadi hari ini ayo bertobat Bapak Ibu. Kita perlu berubah memang baik-baik. Kalau Yesus hari ini ketemu kita, kira-kira Bapak Ibu, dia akan takjub tidak dengan kita? Wah, hebat, imanmu besar. Apa kita mau adu hafal firman dengan Tuhan? Kita mau adu teologi ya dengan Tuhan? Kita nggak bakal menang. Dan itu tidak akan membuat takjub. Tidak pernah Yesus dibilang, wah Yesus takjub dengan orang Farisi, dengan Nikodemus, karena hebat teologinya. Nggak pernah Bapak Ibu. Karena dia nggak pernah kalah debat, Yesus takjub. Enggak juga. Yang Yesus takjub karena imannya besar. Dia menghidupi orang ini, si perwira Kapernaum, dia menghidupi iman ini. Dia menghidupi secara real, nyata. Bukan sekedar iman biasa. Ingat baik-baik. Bukan sekedar iman percaya. Oh ya, aku percaya. Tidak. Tapi benar-benar dia hidupi. Dan yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Dia sembuhkan hambanya. Pulanglah dan terjadilah padamu seperti apa yang kau imani. Sembuh Bapak Ibu, dia sembuhkan. Nah, kalau Anda baca di Alkitab kita, Anda akan dapati banyak kali Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Ini bukan orang pertama yang disembuhkan, banyak sekali. Dan banyak kasus, orang lumpuh, orang buta, orang mati bahkan. Banyak sekali kasusnya. Tapi ada satu kali terjadi begini. Perhatikan baik-baik, Markus pasal 6 ayat 5. Markus pasal 6 ayat 5. Kita memang kenal Yesus, dia memang berkuasa atas sakit penyakit, dia berkuasa atas kelemahan, dia punya kuasa. Tapi perhatikan, Markus 6 ayat 5 berkata begini, Yesus tidak dapat, perhatikan kata tidak dapat, nggak bisa, tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Perhatikan baik-baik ya. Ia tidak bisa, tidak dapat mengadakan mujizat. Hanya kecuali menyembuhkan beberapa orang. Menyembuhkan itu kan juga mujizat sebenarnya. Tapi kenapa dibedakan? Dia tidak bisa mengadakan satu mujizat pun kecuali mengadakan beberapa kesembuhan buat orang sakit. Kenapa dibedakan antara kesembuhan dengan mujizat? Karena memang berbeda. Perhatikan baik-baik. Dia berkata begini, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Mujizat ditulis dalam terjemahan bahasa Yunani aslinya adalah dunamis. Dunamis itu terjemahnya begini. Dunamis itu adalah kekuatan. Miraculous, keajaiban yang di luar nalar, kemampuan, pekerjaan yang baik ya, atau kuasa. Yesus dibilang tidak bisa mengeluarkan kuasanya dalam dirinya secara full, secara benar, secara lengkap, kecuali hanya beberapa kasus tertentu menyembuhkan orang sakit, beberapa saja, hanya segelintir. Kenapa? Ingat baik-baik, tadi saya sudah bilang, Yesus tidak melihat status kita, Yesus tidak melihat ras kita, Yesus tidak melihat perbedaan kita, yang dilihat cuma satu, iman. Di sini, di Nazaret ini, dia ngomong dia tidak bisa mengadakan satu mujizat pun, dia nggak bisa keluarkan diri, apa yang dia punya dari dirinya, kekuatan, kuasa yang dia punya, dia nggak bisa keluarkan, dia nggak bisa lepaskan kepada orang Nazaret, kecuali kepada beberapa orang yang sakit, dia bisa sembuhkan. Kenapa? Kemungkinan besar karena iman.
ada beberapa orang, ada segelintir orang yang beriman dengan dia. Ingat baik-baik Bapak Ibu ya. Iman itu dinilai dan dihitung. Iman bukan iman sekedar, oh aku percaya. Tidak, bukan sekedar kata-kata. Tapi iman yang hidup, yang dihidupi. Perhatikan, ini akan jadi satu fondasi penting. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Jadi dibilang dia nggak bisa Bapak Ibu. Tadi saya sudah bilang, ada dua hal dalam Alkitab, dalam hidup Yesus, sepanjang hidupnya yang membuat dia takjub. Satu, yang pertama, iman yang besar, itu amaze. Tapi yang kedua, iman yang kecil, itu dia juga amaze. Iman yang sangat cepat, itu dia juga amaze. Perhatikan ayatnya, saya baca lengkapnya ya. Ayat Markus 6 ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. He was amazed. Kok bisa ya kamu nggak percaya? Kok bisa imanmu begini loh? Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Mereka ngomong, loh siapa dia? Dia dengar pengajaran Yesus, lalu mereka kagum juga orang-orang ini. Wah, hikmatnya luar biasa, hebat sekali. Tapi, siapakah dia ini? Dari mana dia dapat hikmat itu? Bukankah dia anak Yusuf? Bukankah saudara-saudaranya kita kenal semuanya? Lalu mereka menolak dia, kata Alkitab. Nggak percaya. Karena tetangga, wah nggak mungkin kau Mesias. Wah, nggak bisa kau tetanggaku. Nggak percaya. Nah, kata tidak percaya, dia merasa heran ketika tidak percaya mereka. Kata tidak percaya ditulis dengan kata apistia. Apistia itu artinya adalah faithlessness, faithless, tidak punya iman, tidak percaya, dan terjemahan lainnya adalah disobedience, tidak taat. Jadi iman, percaya, itu selalu berjalan bersama, bergandengan dengan ketaatan. Kalau kau percaya, ya kau lakukan. Tadi saya sudah bilang, Yesus ngomong, kalau kau percaya, kau mengasihi aku. Kalau kau mengasihi aku, kau menuruti perintahku. Kau melakukan apa yang kau ajarkan, kau melakukan apa yang kau suruh. Jadi kalau cuma ngomong percaya tapi tidak melakukan apapun, ya bukan percaya, bukan iman itu namanya. Jadi ingat baik-baik, waktu dia tidak percaya, waktu mereka tidak obey, Yesus tidak bisa melakukan satu mujizat dalam kehidupan mereka. Perhatikan baik, saya ulang ya. Kalau tidak ada iman, kalau mereka tidak melakukan firman, tidak menghidupinya, berarti nggak ada iman. Yesus tidak ada iman, berarti Yesus tidak bisa, tidak dapat melakukan satu mujizat pun di sana. Nah, problemnya itu juga akan berlaku buat kita. Pertanyaannya adalah, orang Nazaret, Bapak Ibu, apistia apa yang mereka lakukan? Sampai mereka tidak bisa terima mujizat satu pun. Ketidaktaatan apa yang mereka lakukan? Sampai mereka tidak bisa terima satu mujizat pun. Tadi di awal khotbah ini saya sudah cerita, saya sudah ngomong. Yesus itu mengajar. Beberapa momen sebelum dia ketemu sama perwira Kapernaum, Yesus itu ngajar, kasihlah musuhmu, berdoa bagi mereka. Bahkan ada satu perikop khusus yang judulnya Love Your Enemies. Saya bacakan buat Anda ya. Matius 5. Tadi kisah Kapernaum ini ada, perwira Kapernaum ada di Matius 8. Jadi sebelum dia sembuhkan perwira Kapernaum, hamba perwira Kapernaum yang merupakan musuh bagi dia dan bangsanya, dia sudah ngajar. Perhatikan. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Judul perikopnya dalam terjemahan bahasa Inggris adalah Love Your Enemies. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena, kenapa kita suruh berdoa dan mengasihi musuhmu? Kenapa kita harus lakukan itu? Padahal nggak enak. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan bagi orang baik, yang menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang yang tidak benar. Jadi perhatikan perkataan ini. Karena dengan demikianlah kamu jadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Jadi waktu kita ngomong, oh aku ini anak Tuhan, kita murid Kristus, kita akan masuk surga. Oh belum tentu. Yang mana? Apa yang membuat Anda jadi sah anak Tuhan itu yang mana? Karena status kita Kristen, karena kita lahir dari keluarga Kristen, karena kita dibaptis, lalu KTP kita Kristen, lalu kita jadi masuk surga, jadi anak Tuhan. Tidak loh Bapak Ibu. Nggak ada ayatnya. Kalau kau punya surat baptis, kau akan jadi orang Kristen, anak-anak Bapakmu di surga. Tidak. Tapi Alkitab menulis, kalau kau menjadi anak Bapakmu di surga, satu yang harus kau lakukan, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kan related,
Karena demikianlah kamu jadi anak Bapamu di surga. Karena itu berarti efek. Lakukan satu, yang satunya ngikut. Oh, aku kenyang. Kenapa? Karena saya sudah makan. Nggak ada orang bilang, saya kenyang karena saya sudah jogging. Nggak nyambung. Nggak ada urusannya itu. Saya jadi gosong hitam. Kenapa? Karena saya main di luar kena matahari. Kan relate. Itu karena itu adalah satu sebab akibat. Hubungan yang erat. Jadi waktu kita mau jadi anak dari Bapa kita di surga, kita menjadi anak Tuhan, mau tidak mau, ini harus kau kerjakan. Ampunilah musuhmu. Susah? Pasti. Dia nyakitin kita, gampang, terus kita suruh ngampuni. Wah, nggak mudah. Forgive, but not forget. Ingat pelajaran kita minggu-minggu lalu. But you must to forgive. You must to bless your enemies. Bukan cuma bless. You must to love your enemies. Love itu, ingat ya, dalam terjemahan Yunani, kata love itu ada 4 macam, bukan ada agape, ada phileo, ada eros, dan segala macam. Jadi bukan sekedar, oh, kalau love your enemies harus kita nikahi dia, kita cium dia. Tidak. Tapi love your enemies, berbuat baiklah kepada dia. Ampunilah dia, bless your enemies. Nah, kita belajar baik-baik, Bapak Ibu. Kalau kita mau taat, perhatikan ya, apistia, disobedience, membuat Yesus tidak dapat melakukan mujizat apapun. Padahal mereka butuh mujizat. Orang Nazaret butuh mujizat, tapi Yesus tidak dapat melakukan satupun. Karena mereka apistia. Artinya, karena mereka nggak taat. Mereka nggak lakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Sama dalam hidup kita. Waktu kita apistia, waktu kita tidak mengerjakan bagian kita, waktu kita tidak mengampuni musuh kita, dalam konteks yang jelas hari ini ya, konteks yang khusus ini. Waktu kita tidak mengampuni musuh kita tidak mengasihi musuh kita, pasti akan ada kerusakan terjadi. Entah dari keluarga kita, hidup kita, hubungan kita, bisnis kita, pasti ada yang rusak, ada yang mati. Dan kita perlu mujizat. Kita perlu pemulihan. Masalahnya satu, waktu kita apistia, waktu kita disobedience, waktu kita tidak melakukan bagian kita, tidak melakukan perintah Tuhan, kita tidak bisa terima satupun dunamis. Sama seperti orang Nazaret. Jadi hari ini, kalau Anda berkata, saya perlu pemulihan, aku perlu pertolongan, aku perlu berkat, aku perlu mujizat Tuhan. Problemnya satu, Anda apistia atau tidak? Anda disobey atau tidak? Kalau Anda disobey, tidak mungkin dan tidak bisa terjadi. Bukan nggak mau loh Yesus. Bukan dibilang gini, iya tidak mau melakukan mujizat. Tidak. Dia tidak dapat melakukan mujizat satupun. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau hidup kita berubah, release your anger. Lepaskan kemarahanmu, lepaskan dendammu, forgive your enemy, ampuni musuhmu, bless them, love them. Berkati mereka. Kita bisa berkati mereka dengan perkataan kita. Kita bisa berkati mereka dengan doa kita. Tadi ditulis, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita mau berkati mereka dengan harta, silakan. Mau kasih duit, terserah. Anda mau kasih barang, terserah. Itu lebih baik. Itu tindakan yang nyata, real action. Tapi at least you must do something. Release it. Lepaskan. Ingat ya, yang membuat Yesus takjub, satu, iman yang besar dan iman yang kebangetan kecilnya. Itu juga takjub. Nah, sekarang kita belajar. Lalu, si centurion ini, selain karena dia imannya besar dan dia hidupi iman itu, apa yang sebenarnya dia kerjakan? Perhatikan ya Bapak Ibu. Ayat 8 dia berkata begini, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak untuk menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia berkata begini, aku tidak layak menerimamu di dalam rumahku. Dia menghampiri Tuhan, dia minta tolong. Dia ini lagi butuh. Hambanya sakit, dia butuh. Dan dia tahu yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan kesembuhan itu Yesus ini. Dia butuh Yesus. Dan, ingat poin pertama kita mengerti dulu. Dia butuh Yesus. Tapi, di satu sisi, dia ini adalah seorang pejabat yang berkuasa di Kapernaum, kepala dari segala pasukan. Centurion, bukan pejabat main-main, bukan kaleng-kaleng ini. Ini pejabat hebat, kekuatannya hebat, otoritasnya hebat, impact-nya hebat, influence-nya hebat, pengaruhnya luar biasa. Kalau dia mau perintahkan, bawa Yesus, seret dia ke sini, suruh dia berdoa buat hambaku. Bisa loh Bapak Ibu. Dia punya hak, dia punya otoritas, dia punya kuasa untuk itu. Dia mau seret paksa Yesus, bisa.
Tapi, nah ya, kalau itu terjadi kita nggak tahu Yesus bakal mau atau nggak ngerti ya. Nggak ditulis soalnya di Alkitab. Tapi kalau dia mau bisa, dia mau gunakan otoritasnya, kekuasaannya bisa. Kalau Yesus berani nolak, wah dia bukan cuma dimusuhi sama orang Roma, dia akan dimusuhi dengan semua orang Yahudi yang lain, tua-tua Yahudi yang lain, yang pernah dibangun rumah ibadat oleh orang Romawi ini, orang si Centurion ini. Semua orang akan marahin Yesus. Wah itu bisa jadi chaos luar biasa. Tapi tidak loh. Dia tidak datang dengan kegagahannya, dia tidak datang dengan kemewahannya, dengan kemegahannya, dengan segala otoritas dia. Dia datang dengan humility, rendah hati luar biasa. Perhatikan kata-kata Tuhan, aku tidak layak menerimamu dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, selesai, sembuh. Sebab aku ini bawahanmu. Sama seperti aku bawa dari Roma, dan aku juga punya bawahan, dan aku berkata kepada mereka pergi, maka mereka pergi. Kalau aku katakan datang, mereka datang. Kalau aku bilang kerjakan ini, mereka juga kerjakan. Sama seperti bawahan inilah aku di hadapanmu. Kau ngomong apapun jadi buatku. Wah, sangat rendah Bapak Ibu. Masalahnya adalah kadang-kadang kita yang Kristen ini, yang kita mengaku Kristen ini, tingkah kita kadang-kadang lebih tinggi daripada Yesusnya. Kita ngomong, wah, kita kayaknya paling, kalau kita ngomong kadang-kadang kita rasanya paling rohani, paling suci di dunia ini. Yesus belum ngomong, kita udah ngomong, oh Yesus berkata kepadaku. Kapan Yesus ngomong? Kita kadang ngomong-ngomong sendiri pakai nama-nama Yesus. Kita perlu kembali kepada hati yang semula rendah. Kalau kita mau mengampuni musuh kita mau berdoa buat orang menganiaya kita, satu yang perlu, rendah hati. Kalau ego, rendah hati itu musuhnya ego. Kalau ego, gengsi, harga diri dipakai, nggak ketemu kita. Kita mesti hitung-hitungan, Bapak. Wah, dia sudah nyakit aku begini, akan aku balas lebih lagi. Kita mengenal satu peribahasa, rasanya satu kata-kata statement yang sangat populer. Kalau orang baik sama aku, wah aku baik banget sama dia. Tapi kalau orang jahat sama aku lebih jahat sama dia. What's the point? Ya kita jahat memang berarti. Kita nggak pernah jadi orang baik kok. Kalau begitu caranya ya. Orang baik itu dijahati ya baik. Kalau orang baik ya dia baik. Yesus ngomong, kalau kau mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apa bedanya engkau dengan dunia? Itu kata firman loh, kata Yesus loh Bapak Ibu. Nah kalau Anda cuma baik kepada orang yang baik padamu, apa bedanya kita dengan dunia? Kalau kita jahat lebih jahat kepada orang yang jahati kita, ya apa bedanya? Hari ini yang Tuhan ngomong. Lepas. Humility, rendah hati harus ada. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa. Minta Tuhan hari, Tuhan beri aku kerendahan hati. Untuk kita lepaskan pengampunan buat musuh kita. Untuk kita berkati mereka, bless them. Untuk kita love them. Forgive, but don't forget. Ampuni. Dia nyakitin kita, dia berbuat jahat, ampuni. Tapi jangan lupa, jangan terus kita jadi bodoh. Ya sudah, kita buka diri lagi, biar dia sakiti kita lagi. Tidak loh Bapak. Hati-hati, waspada, bijak, ingat. Keledai tidak jatuh 2 kali di lubang yang sama. Jangan lagi kita jatuh. Sudah tahu orang itu nipu kita hancur habis-habisan gara-gara dia, ampuni. Tapi jangan bisnis lagi dengan dia dong. Kejadian lagi 2 kali, kaget kita ntar. Jadi hari saya berdoa Bapak. Lepaskanlah. Kalau kita mau ngomong kita jadi anak Tuhan, kita mau dapat bagian kita di surga, mau tidak mau, harus. Karena dengan demikianlah kau menjadi anak-anak Bapamu di surga. Waktu kita mengasihi musuh kita dan berdoa bagi orang menganiaya kita. Jadi hari ini lepas yuk pengampunan. Lepas buat orang menyakiti kita, lepas dendam kita, lepas pahit kita, lepas semuanya. Waktu kita lepaskan itu adalah action of faith. Pengampunan itu adalah action of faith, tindakan iman. Waktu kita menghidupi iman itu, dia, Yesus, bisa melakukan mujizat dalam hidup kita. Dia dapat melakukan mujizat dalam hidup kita. Kalau kita tidak lakukan, kita tidak menghidupi iman ini, ya, dia nggak bisa. Dia nggak dapat melakukan satu mujizat pun di sana, di Nazaret. Karena kita tidak percaya. Karena mereka tidak apistia. Karena mereka tidak obey. Mereka apistia. Jadi saya berdoa baik-baik, Bapak Ibu. Biar hari saya berdoa sebagai hamba Allah. Tuhan beri kita kerendahan hati untuk kita lepas pengampunan. Minta Tuhan. Firman berkata, kalau kau kurang sesuatu, mintalah padaku. Minta Tuhan. Kita lepaskan ego kita. Kita lepaskan harga diri kita. Nah, kita ikut sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Beri aku kerendahan hati untuk aku lepaskan pengampunan. Biar hari Bapak Ibu, biar kita tutup mata sama-sama kita berdoa yuk. Biar kita sebut nama orang-orang yang menyakiti kita. Dalam hati saja. Kalau Anda sedang bersama dengan banyak orang, dalam hati saja kau berdoa. Kita katakan, Tuhan,
Beri aku kerendahan hati. Aku ampuni, sebut namanya. Sebut namanya dalam hatimu. Ampuni Bapak Ibu. Aku ampuni dia Tuhan. Aku ampuni semua perbuatannya. Aku ampuni semua luka yang dia pernah sebabkan, yang pernah dia buat dalam hidupku. Kami lepas pengampunan dalam nama Yesus. Biar hari Tuhan kau mampukan, kau cabut setiap luka, kau cabut setiap dendam, kau cabut setiap akar pahit, kau cabut Tuhan dalam nama Yesus. Biar hari ini, pagi ini Tuhan, kami jadi orang-orang yang merdeka. Kami jadi orang-orang yang bebas dari setiap belenggu jerat, kebencian, kemarahan, dari setiap permusuhan. Kami lepas dari setiap akar pahit. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Dan biar Tuhan memberkati engkau, menyertaimu, Bapak Ibu, dimanapun kau berada. Dan ini firman Tuhan. Waktu kita lakukan firman ini. Waktu kita dekat dengan Tuhan. Waktu kita melekat dengan Tuhan. Musuh kita diperdamaikan. Saya berdoa sungguh-sungguh. Hari ini waktu kita lakukan iman kita melangkah, kita kerjakan bagian kita obey dengan Tuhan. Hari ini kita akan terima dunamis, mujizat Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saya berdoa biar pemulihan terjadi, berkat Tuhan terjadi buat hidup Anda, kebaikan terjadi buat hidup Anda, mulai dari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin.